Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua muridnya untuk memimpin doa. Oke, Ibu absen dulu ya. Bagus ya, semuanya bisa hadir hari ini, alhamdulillah. Ayah, kalian udah belajar tentang larutan kan? Nah, apa itu larutan? Ya, larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan juga zat terlarut. Nah, contohnya? Bagus ya, banyak sekali larutannya udah kalian kenal. Ada HCl, NaCl, KCl, dan juga H2SO4. Masih banyak juga larutan-larutan yang lainnya. Nah, menurut kalian, apakah susu itu larutan? Nah, jawabannya adalah bukan. Susu bukan larutan, melainkan koloid. Apa sih itu koloid? Koloid ini adalah campuran heterogen antara fase terdispersi dan juga medium pendispersi. Di larutan kita mengenal ada pelarut dan juga zat terlarut. Nah, zat terdispersi ini diibaratkan sebagai zat terlarut, sedangkan medium pendispersi diibaratkan sebagai pelarutnya. Lalu bagaimana perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi? Yang pertama adalah sifatnya. Larutan bersifat homogen, suspensi bersifat heterogen. Lalu bagaimana dengan koloid? Jika kita lihat dengan kasat mata, koloid ini bersifat homogen. Namun jika kita lihat lebih dalam lagi menggunakan mikroskop yang khusus, maka koloid ini bersifat heterogen. Nah, sehingga koloid ini memiliki dua fasa sama seperti dengan suspensi, berbeda dengan larutan yang hanya memiliki satu fase saja. Lalu ukuran partikelnya. Partikel-partikel dari larutan ini sangat kecil sekali sehingga ia tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan suspensi yang ukuran partikelnya sangat besar sehingga ia bisa dipisahkan. Koloid juga bisa dipisahkan karena ukuran partikelnya ada di antara suspensi dan juga larutan. Di sini kalian bisa lihat perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi yang tadi sudah dijelaskan. Berdasarkan medium pendispersi dan juga fase terdispersinya, maka koloid ini dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah aerosol, sol dan aerosol ini berbeda ya. Kemudian ada emulsi, ada buih, dan juga ada gel. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video mengenai sifat koloid dan juga cara pembuatannya. Nah, nanti jika ada di antara kalian yang tidak mengerti, boleh ditanyakan setelah penayangan video selesai. Semua jenis koloid memiliki sifat yang khas. Di antaranya, sifat yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ukuran partikelnya cukup besar untuk menghamburkan cahaya ke segala arah. Contoh dari efek Tyndall pada kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di siang hari atau jingga di sore hari karena penghamburan cahaya matahari oleh awan. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya. Sifat yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa adsorpsi disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya adalah penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air, tawas terhidrolisis dan akhirnya menjadi koloid dan mampu mengadsorpsi kotoran dalam air. Kelima, koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar dalam medium pendispersinya menyebabkan terjadinya koagulasi. Ada 3 jenis koagulasi, yaitu yang pertama ada koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis adalah penggumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan.
Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Contohnya yaitu agar-agar yang merupakan koloid akan menggumpal jika dipanaskan air. Yang kedua ada koagulasi fisis. Koagulasi fisis adalah penggumpalan koloid melalui pengikatan oleh elektroda. Proses ini dipakai pada penggunaan alat kotral. Alat ini digunakan untuk menggumpalkan asap dan debu pada cerobong asap di industri-industri besar. Ujung-ujung logam pada alat kotrel mengionkan molekul dalam udara dan diabsorpsi oleh debu-debu dan asap. Yang selanjutnya partikel bermuatan itu diikat oleh elektroda. Yang ketiga ada koagulasi kimia. Koagulasi kimia adalah penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Ion-ion yang telah tertarik itu membentuk lapisan selubung lapisan kedua. Jika selubung lapisan kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid, sehingga terjadi penggumpalan. Contoh dari koagulasi kimia ini adalah penjernihan air dengan tawas dan lateks yang menggumpal jika diberi asam cuka. Yang terakhir yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung itu maksudnya adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain. Tidak semua koloid mengalami penggumpalan jika ditambah dengan koloid lain. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid, sehingga melindungi partikel koloid tersebut. Contohnya yaitu kasein dalam susu dan gelatin pada es krim untuk mencegah penggumpalan. Pembahasan yang terakhir yaitu proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi dipakai untuk mengubah larutan menjadi koloid, sedangkan cara dispersi dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi artinya cara pembuatan koloid dengan mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi, yaitu yang pertama reaksi hidrolisis, reaksi suatu zat dengan air. Lalu ada reaksi redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Lalu ada penggantian pelarut, yaitu reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang terakhir ada dekomposisi rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Cara dispersi artinya cara pembuatan koloid dengan menghaluskan partikel-partikel yang makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi, yaitu yang pertama cara mekanik, di mana partikel-partikel yang besar dihaluskan, kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Lalu ada cara peptisasi, yaitu proses dispersi dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Lalu ada cara Bussard-Bredig. Cara ini merupakan gabungan cara dispersi dan kondensasi, dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid logam. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu minta satu orang yang bersedia untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, jadi kita sudah belajar tentang koloid. Apa itu koloid, bagaimana perbedaannya dengan larutan serta suspensi, lalu bagaimana juga cara pembuatannya. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan di rumah secara berkelompok 2-3 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, terima kasih ya semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjain, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.